Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Masih menceritakan peperangan di benua tengah, dan di akhir part kemarin seperti yang kita tahu bahwa zombie abadi The Great Sun mengeluarkan satu gerakan pembunuh. Efek apa yang akan terjadi di medan perang karena gerakan pembunuh dari The Great Sun itu? Kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 355. Di medan perang tanah terberkati kesempurnaan, formasi 99 tanpa henti terus berputar. Lapis demi lapis terus bermunculan. Chen Yi dan Bai Changsui mengendalikan formasi sambil memberikan perintah kepada para immortal benua tengah. Sementara Feng Zhuge, dia tampak mengernyitkan dahi, menatap 5 formasi regional yang terjalin di dalam formasi utama. Tak disangka mereka memiliki metode seaneh ini. Kalau tidak kita tangani dengan tepat, formasi 99 bisa kacau. Firasat buruk muncul di benaknya. Sementara di bawah kendali Chikuyo, 5 formasi regional itu terus memuntahkan asap dengan 5 warna yang berbeda. Asap itu terus menyebar perlahan, menjadi semakin transparan saat merayap masuk ke dalam formasi 99. Sementara itu moral dari aliansi perbatasan selatan kini terus melonjak. Mereka seakan sudah menemukan jalan yang tepat. Di saat yang sama, formasi 99 juga berubah menjadi pedang bermata dua bagi pengadilan surgawi. Pertama, dia bisa menjadi alat untuk menekan kelompok Fang Yuan. Tetapi di sisi yang lain, sekarang formasi itu menjadi ancaman bagi pihak yang mengoperasikannya. Terlebih setelah terkena asap dari 5 formasi regional. Bai Changsui menatap Chen Yi. Bagaimana kita akan menghadapi ini? Apakah kita akan mengirimkan pasukan untuk menghancurkan formasi mereka? Ekspresi Chen Yi menjadi gelap. Formasi ini jelas berasal dari warisan sejati pegunungan regional. Ini adalah metode peninggalan dari Tao Zu yang berasal dari perbatasan selatan. Tao Zu menciptakan 5 pegunungan regional. Dan asap 5 warna ini meniru 5 dinding regional. Dampaknya membuat kita menerima serangan balik setiap kali kita mengaktifkan formasi. Formasi 99 adalah formasi berlapis yang tak terbatas. Kita bisa menambahkan atau menghapuskan subformasi dengan mudah. Dengan begitu, formasi ini bisa ada untuk selamanya. Bahkan dulu Yang Mulia Iblis Tanpa Batas pun harus memecahkan 100 formasi sebelum dia akhirnya keluar. Tetapi metode dari Tao Zu justru memanfaatkan formasi ini untuk menyerang balik kita. Mereka tidak hanya menghindari formasi utama, tetapi mereka juga menargetkan bahwa semakin kita memperkuat operasi dari formasi ini, semakin besar juga reaksi balik yang harus kita derita. Jika kita mengaktifkan formasi untuk melawan formasi mereka, kita sama saja telah masuk ke dalam perangkap mereka. Namun, jika kita menghentikan formasi dan mengeluarkan pasukan, kita akan kehilangan keunggulan dan dipaksa bertarung dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Dan musuh saat ini memiliki Wu Yong dan juga Fang Yuan. Siapapun yang kita kirimkan akan berada dalam bahaya besar. Chen Yi tampak menghela nafas panjang. Siapa yang mengira bahwa formasi 99 bisa diatasi dengan cara seperti ini? Akhirnya, Chen Yi pun mengambil keputusan besar. Hapus subformasi yang ada. Mendengar itu, para immortal yang ada di sekitarnya terkejut. Meski dihantui oleh bahaya,
Tetapi formasi ini adalah satu-satunya tempat mereka untuk berlindung. Kalau subformasinya dicabut, maka mereka hanya akan menunggu waktu sebelum bahaya datang. Namun berbeda dengan pandangan semua orang, Feng Zhuge justru berseru sambil memuji Chen Yi. Itu ide yang bagus. Ayo lanjutkan. Para immortal di sana keheranan. Sementara itu di dalam 5 formasi regional, beberapa immortal dataran utara tertawa lantang ketika melihat sikap dari pengadilan surgawi yang menarik subformasi mereka. Sementara itu, ekspresi Wuyong dan Fang Yuan justru menjadi gelap. Ini buruk. Chen Yi benar-benar licik. Jika kita berada di dalam formasi mereka, asap 5 warna akan menyebar dengan lebih cepat. Tetapi setelah mereka menghapus subformasi, maka efeknya menjadi jauh lebih lemah. Benar, di medan perang pengadilan surgawi, surga panjang umur sudah hampir runtuh dan pengadilan surgawi merebut keunggulan. Chen Yi mungkin melihat pola itu, jadi dia ingin mengulur waktu. Mereka berdua berdiskusi. Lalu setelah subformasi dinonaktifkan, invasi dari asap 5 warna pun melambat drastis. Para immortal benua tengah hanya mempertahankan formasi utama tanpa mengaktifkannya, sehingga reaksi balik yang mereka terima pun menjadi sangat lemah. Sementara itu, Chen Yi tetap berada di belakang formasi. Dia terus mengatur lapisan-lapisan untuk membuat jalan gu. Akibatnya, kelompok Fang Yuan membutuhkan waktu lebih lama untuk menghancurkan formasi 99 itu. Saat ini, setiap detik menjadi sangat krusial. Chen Yi tetap tenang. Mereka hanya mundur 1 langkah kecil, tetapi di dalam gambaran yang lebih besar, perubahan yang terjadi sungguh sangat signifikan. Dia memaksa kelompok Fang Yuan berjalan ke tepi jurang. Sementara itu Fang Yuan kini tampak menghela nafas panjang. Dia bergumam dalam hati, kalau saja aku membuat roh formasi dan bendera formasi lalu menghubungkannya ke 5 formasi regional, maka formasi itu bisa bergerak dan tidak akan terkunci di satu titik. Namun, kesalahan ini bukanlah kesalahan Fang Yuan. Jika roh formasi dan bendera ikut terhubung, maka jumlah perhitungan yang harus disimpulkan akan meningkat berkali-kali lipat. Dan waktu Fang Yuan jelas tidak akan cukup. Lagi pula, bahkan jika 5 formasi regional dapat bergerak dengan bebas, krisis ini tetap tidak akan mudah untuk dipecahkan. Karena dengan menghapus subformasi, Chen Yi membuat 5 formasi regional terbuka dari luar. Sementara itu di luar formasi sendiri, saat ini pertempuran masih terus berlangsung. Yao Huang, Bai Zhu, dan yang lainnya juga mulai bergerak. Dengan dukungan mereka, Qing Ye, Li Huang, dan orang-orang dari benua tengah merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka dipaksa mundur sedikit demi sedikit. Sementara melihat semua itu, Fang Yuan tidak tinggal diam. Dia bergerak diam-diam dan menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Rumah gu dari benua tengah langsung dilanda bencana. Dalam sekejap, Fang Yuan berhasil mengambil beberapa gu inti dari rumah gu itu. Kali ini, dia mendapatkan 3 gu immortal. Kalau diakumulasi dari rampasan saat mereka bertempur di kota Kaisar, saat ini Fang Yuan telah mencuri lebih dari 10 gu immortal dari rumah gu benua tengah. Tindakan Fang Yuan itu tentu menyebabkan ombak besar, dan hal itu membuat Li Huang tak tahan. Dia berpaling meninggalkan Pangeran Feng Xian, lalu menyerbu ke arah Fang Yuan. Adegan yang pernah terjadi di kota Kaisar pun terulang. Fang Yuan kembali terjerat oleh Li Huang, dan sangat sulit untuk menargetkan rumah gu dari benua tengah. Di saat itu, Fang Yuan menggerutu dalam hati.
Pangeran Fengxian benar-benar licik. Dia sengaja membiarkan Li Huang pergi tanpa membuat keributan. Dia berhasil menyingkirkan kecurigaan. Bagi Fang Yuan, Pangeran Fengxian jelas adalah masalah. Tetapi yang membuat dia semakin gelisah adalah gerakan pembunuh dari jalur manusia peringkat 9 yang saat ini digunakan oleh pengadilan surgawi. Kenapa? Karena dengan gerakan itu, kekuatan dari para ahli benua tengah teramplifikasi. Di Huang, Qingye, serta rumahku benua tengah memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar. Dan karena itu, mereka mampu menahan serangan gabungan dari para immortal perbatasan selatan juga dataran utara. Kita tidak bisa membuang waktu dalam pertempuran seperti ini. Mundur ke formasi, seru Fang Yuan. Wu Yong dan yang lain bergerak mundur sambil mengumpulkan rumahku mereka sebelum kembali ke dalam 5 formasi regional. 5 formasi regional diaktifkan penuh. Asap 5 warna menyebar dalam jumlah besar, membungkus seluruh medan perang. Para immortal benua tengah langsung merasakan penindasan yang luar biasa. Gerakan pembunuh mereka yang diperkuat justru mendatangkan reaksi balik yang semakin kuat. Saya tidak menyangka metode dari Tao Zu akan sedalam ini. Basiba menghela nafas panjang. Wu Yong tidak menjawab apapun, karena dia sudah memperkirakan situasi ini. Sebab itu dia memilih tidak mengungkapkan isi warisan itu kepada semua orang dan hanya bekerja sama dengan Ji Guiyou. Di saat yang sama, Ji Guiyou pun memahami manfaatnya, walaupun sebelumnya dia tidak punya metode untuk memanfaatkannya. Kini setelah formasi dimodifikasi, hasilnya benar-benar terlihat nyata. Tapi kemudian Yao Huang berkata, sayangnya asap 5 warna ini tidak membedakan sekutu dan musuh. Benua tengah memang ditekan, tetapi kita juga terkena reaksi balik. Hanya Fang Yuan yang bisa bergerak dengan bebas di sini. Banyak orang yang kini menatap Fang Yuan dengan tatapan iri. Sementara di sisi lain, Fang Yuan sebenarnya cukup menyesal karena metode sebagus ini tidak menjadi miliknya. Andai saja metode ini menjadi miliknya, maka kekuatannya akan meningkat secara fluktuatif. Di sisi lain, Chen Yi terus mengamati jalannya pertempuran. Dia berkata, musuh telah memasuki formasi mereka. Sepertinya mereka ingin memanfaatkan asap 5 warna. Li Huang dan yang lainnya saat ini dalam kesulitan. Bai Changsui lalu berkata, haruskah kita memperkuat mereka? Kita bisa bekerja sama dan menghancurkan formasi musuh. Jika formasi mereka runtuh dan 1 atau 2 Gu Inti tewas, mereka tidak akan mampu melakukan serangan balik. Itu ide yang bagus, tapi Chen Yi dengan bijak menggelengkan kepala. Tidak perlu mengambil resiko. Situasi saat ini sudah menguntungkan bagi kita. Biarkan mereka memasuki formasi 99. Ia sama sekali tidak berniat menyerang. Alih-alih, dia justru ingin menarik Li Huang serta kelompoknya kembali. Bagaimanapun, mengulur waktu tetap menjadi prioritas mereka. Fang Yuan akhirnya keluar dari formasi dan menghadapi kelompok Li Huang. Di tengah asap 5 warna, gerakan Li Huang dan anak buahnya terlambat. Mereka terpukul mundur berkali-kali, dan setelah menderita kerugian besar, Li Huang akhirnya memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur dan memasuki formasi 99. Dalam sekejap, kedua pihak telah memasuki formasi mereka masing-masing, dan medan perang yang sebelumnya riuh kini mendadak menjadi senyap. Wu Yong dan Fang Yuan tetap berada di luar formasi. Wu Yong mengendalikan angin tak terbatas dengan hati-hati, dan dia menghindari asap 5 warna sambil menargetkan formasi milik pengadilan surgawi. Sementara itu, Fang Yuan
bersembunyi di dalam asap 5 warna. Dia perlahan mendekati formasi 99. Di dalam formasi 99, Chen Yi berusaha menaikkan moral dari pasukannya. Kita bertahan. Begitu pertempuran di pengadilan surgawi berakhir, kita akan menang. Semua orang sepakat dengan perkataan Chen Yi. Tapi kemudian terdengar suara ledakan yang menggema. Para immortal segera menoleh, dan di sana asap 5 warna melambung tinggi. Dari balik asap pekat itu, satu sosok melesat keluar seperti anak panah. Itu Pangeran Feng Xian. Apa yang dia lakukan? Segera orang-orang dari kelompok Fang Yuan berseru dan panik. Sementara orang-orang dari benua tengah juga terkejut. Perubahan yang mendadak itu membuat para immortal perbatasan selatan dan dataran utara jatuh dalam kekacauan. Sementara Fang Yuan dan Wu Yong bergerak dari belakang, mengejar Pangeran Feng Xian dan berseru, "Pangeran Feng Xian, kau pengkhianat. Jangan bermimpi untuk melarikan diri." Sementara itu, Bai Changsui berseru dengan kekaguman, "Pangeran Feng Xian akhirnya menghancurkan formasi musuh dari dalam. Sungguh tindakan yang luar biasa." Para immortal benua tengah tentu tidak tahu situasi ini dan mereka tampak terbelalak. Sampai kemudian tetua tertinggi dari Sekte Afinitas Roh berkata, "Cepat buka formasinya. Pangeran Feng Xian adalah anggota dari Sekte Afinitas Roh kami. Selamatkan dia." Setelah itu Li Huang, Qing Ye dan Bai Changsui keluar dari formasi dan berniat menjemput Pangeran Feng Xian. Fang Yuan dan Wu Yong yang mengejar langsung terhalang oleh mereka bertiga. Dan dalam sekejap Pangeran Feng Xian berhasil memasuki formasi. Namun, para immortal pengadilan surgawi tidak tahu bahwa Pangeran Feng Xian yang mereka selamatkan adalah palsu. Sosok Pangeran Feng Xian sendiri bergumam dalam hati dan dia berkata, "Akhirnya aku masuk." Sosok itu tak lain adalah Fang Yuan sendiri. Dia kini menggunakan wajah familiar. Fang Yuan telah memodifikasi gerakan pembunuh ini secara besar-besaran. Ditambah dengan tanda dao jalur transformasi miliknya yang sangat tinggi saat ini karena dia telah melahap gua surga bencana binatang, kemampuan dari wajah familiar meningkat berkali-kali lipat. Sekalipun pengadilan surgawi telah bersiap, mereka tetap tidak akan mampu menyingkap identitas Fang Yuan. Sementara itu saat ini, Pangeran Feng Xian yang asli masih terperangkap di dalam 5 formasi regional. Formasi itu telah dimodifikasi oleh Fang Yuan dan memiliki fungsi sebagai sangkar atau penjara. Sementara inti formasi juga dijaga oleh beberapa immortal peringkat 8. Adapun Fang Yuan yang tadi bergerak bersama dengan Wu Yong, dia tidak lain adalah Yi Hao Fang yang sedang menyamar. Yi Hao Fang adalah seorang immortal jalur transformasi. Memang dia tidak punya wajah familiar, tetapi kemampuan transformasinya juga luar biasa. Ditambah dengan keberadaan dari asap 5 warna yang melingkupi dirinya, dia tetap tertutupi oleh gerakan pembunuh investigasi dari para immortal benua tengah. Apalagi saat 5 formasi regional benar-benar diledakkan, ada ribuan Gufana yang mati. Dan bahkan Gu Immortal yang menjadi intinya pun mengalami kerusakan berat. Ini adalah metode yang ekstrim, tetapi mereka berhasil menipu Chen Yi. Chen Yi tidak mengetahui kebenaran itu, karena ada satu alasan tambahan, bahwa peri Ziwei telah mengirimkan peringatan kepada mereka sebelumnya. Kelompok Chen Yi telah mengetahui identitas asli dari Pangeran Feng Xian, sehingga sejak awal mereka memperhatikan Pangeran Feng Xian dengan seksama. Dan begitu dia menunjukkan tanda-tanda menyerang musuh,
Mereka siap bekerja sama untuk menciptakan kemenangan yang lebih besar. Kelompok Chen Yi memang sudah menyiapkan mental, sehingga mereka segera menerima Fang Yuan tanpa rasa curiga. Fang Yuan mencibir dalam hati. Karena rahasia kelahiranku kembali telah terungkap, Pengadilan Surgawi jelas telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap identitas Pangeran Feng Xian. Dalam perang yang menentukan nasib ini, mereka pasti akan memanfaatkan Pangeran Feng Xian untuk menstabilkan situasi pada saat yang genting. Peluang inilah yang kemudian kumanfaatkan. Dia menyamar sebagai Pangeran Feng Xian dengan tubuh yang penuh dengan luka. Dan di bawah tatapan penuh harapan para immortal Pengadilan Surgawi, dia melangkah dengan percaya diri menuju inti formasi 99. Seorang tetua dari Sekte Afinitas Roh menyambutnya lebih dahulu. Dia tersenyum hangat dan berkata, "Selamat datang kembali." Fang Yuan sudah bersiap untuk bergerak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hanya masalah waktu sampai akhirnya penyamarannya akan terbongkar. Jadi dia harus bergerak cepat. Namun sebelum Fang Yuan menyerang, perubahan besar tiba-tiba terjadi. Apa itu? Peringkat 9. Itu adalah gerakan pembunuh peringkat 9. Arahnya dari dataran utara. Tunggu, ini aura keberuntungan dan sedang menuju ke arah Pengadilan Surgawi. Segala pertempuran terhenti. Musuh dan sekutu sama-sama menatap langit. Sebuah pilar cahaya raksasa menembus cakrawala, meluncur dengan kecepatan yang luar biasa menuju Pengadilan Surgawi. Cahaya itu besar dan panjang, seperti sungai emas yang membelah langit dan bumi. Sungguh itu adalah kekuatan yang tak tertahankan dan tak tertandingi. Pilar cahaya itu muncul dari surga hitam di atas dataran utara, menembus menuju batas wilayah lalu langsung membombardir Pengadilan Surgawi. Seluruh Pengadilan Surgawi kini berguncang hebat. Rumahku mereka retak dan hancur satu demi satu. Duklong yang tengah dalam pertarungan matanya tampak terbelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada kekuatan sebesar ini yang sekarang sedang menargetkan Pengadilan Surgawi. Sebelumnya, dia masih menguasai medan perang, menekan raksasa Dewa Biduk dan juga altar bencana dan keberuntungan. Tetapi ketika pilar cahaya itu menyapu ke arahnya, wajahnya pucat pasi. Dalam sekejap, dia sudah seperti ikan yang berada di atas telenan. Duklong tidak dapat bergerak. Cahaya itu mengunci dirinya sepenuhnya, membuatnya bagaikan serangga yang terperangkap di dalam damar. Sialan, gerakan pembunuh peringkat 9 jalur keberuntungan. Ini pasti metode yang ditinggalkan Yang Mulia The Great Sun. Tunggu, targetnya bukan aku. Dia sedang mengejar nasib. Kesadaran itu menyambar Duklong. Wajahnya berubah menjadi kelam. Dia memaksa tubuhnya untuk mengaktifkan gerakan pembunuh andalannya. Namun, ketakutannya kini menjadi kenyataan. Gerakan pembunuh yang ia aktifkan gagal, bahkan berulang kali. Reaksi baliknya menghantam tubuhnya yang membuat darah mengalir dari mata dan mulutnya. Ini terjadi karena keberuntungan Duklong menurun drastis oleh karena cahaya pilar keberuntungan yang kini tengah menuju ke arahnya. Sementara itu para immortal Pengadilan Surgawi pun panik. Beberapa yang gegabah mencoba menghalangi pilar itu, tetapi mereka langsung terbakar menjadi abu. Tidak ada satupun immortal peringkat 8 yang mampu menghentikan cahaya itu. Leluhur The Great Sun, Tuan! Mata Bing Saichuan dan Mao Liqiu bersinar kuat penuh dengan harapan. Namun, tepat saat cahaya itu hendak menabrak formasi jalur penyempurnaan, sebuah helaan nafas terdengar di langit. Dalam sekejap,
gambar dua tokoh agung yang sedang bermain catur kembali muncul di pavilion penyesalan. Yang Mulia Konstelasi Bintang kini menghentikan gerakannya, mengangkat sebuah bidak lalu menjatuhkannya. Segera, bidak itu berubah menjadi bintang-bintang kecil dalam jumlah yang tak terhitung. Kilaunya berkumpul dan membentuk jaring raksasa yang kemudian menghadang pilar cahaya itu. Cahaya kuning melambat, menipis, dan kekuatannya diserap oleh bintang-bintang yang mengitarinya. Itu Yang Mulia Konstelasi Bintang! Para immortal pengadilan surgawi bersorak lega. Mereka memandang pavilion penyesalan dengan penuh rasa hormat. Sementara Duklong, dia tampak terengah-engah karena cahaya itu hampir saja memusnahkan dirinya. Bing Saichuan yang juga mengamati tampak meraung putus asa. Sialan, sedikit lagi. Padahal sedikit lagi Duklong akan mati. Bagaimanapun, Duklong adalah pilar kekuatan dari pengadilan surgawi. Jika dia mati, maka moral dari pengadilan surgawi akan runtuh. Sementara surga panjang umur akan mendapatkan peluang emas untuk membalikkan keadaan. Mao Liqiu menggertakkan gigi. Dasar wanita jalang itu, dia benar-benar suka ikut campur. Namun pilar cahaya yang ditembakkan oleh Duklong kemudian berganti. Jika sebelumnya menargetkan Duklong dan juga pengadilan surgawi, kini pilar cahaya itu seakan berputar. Semuanya lalu kemudian meledak menjadi ratusan arus ki kuning yang menghantam Bing Saichuan, Mao Liqiu, serta para ahli dari dataran utara lainnya. Mao Liqiu benar-benar terperangah. Sebelumnya dia sudah siap mati, ekornya bahkan sudah habis. Tetapi arus ki kuning ini menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya pulih dan semua lukanya hilang. Bahkan yang lebih ekstrim, cahaya ini juga menambah esensi abadi di dalam apertur abadinya. Segera lingkaran aura keemasan terbentuk pada para anggota surga panjang umur. Mereka semua menerima penguatan yang luar biasa, bahkan jauh melampaui gerakan pembunuh peringkat 9 milik benua tengah. Bing Saichuan yang merasakan tubuhnya pulih, dengan sombong dia berseru, "Duklong, ayo lanjutkan." Segera altar bencana dan keberuntungan dipenuhi oleh cahaya emas. Di bawah kendalinya altar itu melesat maju ke arah Duklong. Duklong sama sekali tidak berniat menghindar. Dia memilih melawannya secara langsung. Benturan itu lalu mengguncang langit. Momentum altar tertahan, tetapi Duklong terpental seperti peluru meriam. Dia menembus 5 hingga 6 dinding tebal sebelum akhirnya terhenti oleh dinding ki. Duklong muntah darah segar, wajahnya pucat, dadanya ringsek, dan hampir semua tulang rusuknya patah. Kini moral dari para immortal dataran utara melonjak sampai puncak. Di segala sisi, dataran utara kini sangat mendominasi. Sementara, Duklong setelah dia bangkit, dia kembali terlempar seperti bola meriam. Altar bencana dan keberuntungan yang kembali menghantamnya. "Tuan Duklong, biarkan saya ikut membantu." Melihat Duklong yang begitu putus asa, Wu Suang dari pengadilan surgawi langsung mengaktifkan gerakan pembunuh untuk membantunya. Duklong menarik nafas dan melancarkan pukulannya. Bayangan tinju meledak, melahirkan badai angin. Altar bencana dan keberuntungan bergoyang keras dihantam oleh pukulan itu. Sial, Duklong masih tetap saja monster, meski sudah terluka separah itu. Geram Bing Saichuan. Tepat saat situasi mulai menegang, raksasa Dewa Biduk kembali muncul di langit.
"Duklong, matilah!" Raksasa Dewa Biduk meraung dan memuntahkan jarum-jarum hitam pekat yang melesat deras menuju Duklong. "Sial!" Wushuang dari pengadilan surgawi menggeram. Dia hendak membantu, tetapi segera dihalangi oleh immortal dataran utara yang lain. Para immortal dataran utara tentu tidak akan diam saja. Mereka pun ikut menekan. Sementara Duklong, dia tampak mengangkat tangan naganya. Dia menahan dua kekuatan besar sekaligus. Seluruh tubuhnya benar-benar terasa sakit. Kalau orang lain yang ada di posisinya, dia pasti sudah gila. Tapi Duklong, dengan segera dia mengaktifkan gerakan pembunuh investigasi miliknya. Cahaya berkilat tajam di matanya. Dengan teknik investigasi ini, dia segera membaca detail dari serangan lawan. Jarum-jarum hitam yang diarahkan padanya syarat akan esensi dari jalur gelap, dan memang dirancang khusus untuk menembus pertahanan. Jika Duklong hanya mengandalkan sisik naga ataupun 9 perlindungan naga, tubuhnya pasti akan ditembus oleh ratusan lubang. Dia akan terluka berat. Kalau begitu, serangan dibalas dengan serangan, kata Duklong yang kemudian membuka mulut dan melepaskan arus ki. Arus ki itu berwarna putih, melesat dan membelah udara layaknya bilah yang tajam, menghantam gelombang jarum hitam. Kedua sisi mulai tergerus. Kekuatan mereka hampir berimbang. Lebih dari separuh serangan itu telah lenyap oleh karena benturan. Tapi beberapa jarum lolos dan melesat menuju Duklong, serta menuju ke raksasa Dewa Biduk. Duklong terhuyung ketika lebih dari 10 jarum hitam menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, gunting ki juga memotong sebagian tulang dan otot dari tubuh raksasa Dewa Biduk. Namun, sayangnya pergerakan dari raksasa itu bahkan tidak terhenti. Duklong masam. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, dia terpaksa mundur. Tekanan musuh benar-benar terlalu besar, dan dia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, di sisi dataran utara, saat mereka kini berada di atas angin, perubahan yang sangat kecil mulai terasa. Kekuatan mereka perlahan berkurang. Artinya, support dari The Great Sun pun mulai melemah. Para immortal dataran utara menyadari hal itu, dan mereka dengan segera bergerak. Sementara wajah Duklong menjadi sangat gelap. Dia sudah sangat kesulitan untuk menghadapi altar bencana dan keberuntungan serta raksasa Dewa Biduk. Tetapi kini, para immortal dataran utara bergerak serempak menghantam formasi jalur penyempurnaan. Ia tidak mungkin menahannya sendirian. Para immortal pengadilan surgawi lalu membentuk garis pertahanan di depan formasi. Namun, di bawah gempuran tanpa henti dataran utara, garis pertahanan pun mulai goyah. Pertempuran berubah menjadi pertaruhan nyawa. Korban terus berjatuhan dari kedua sisi. Bantuan terus berdatangan. Dari pemakaman abadi pengadilan surgawi, para immortal yang terbangun bangkit dan langsung memperkuat barisan. Sementara dari bayangan sungai waktu, para ahli dataran utara melangkah maju tanpa sepatah kata pun. Garis pertahanan kini berada pada titik genting. Prei Ziwei memasuki medan perang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan para immortal dari dataran utara. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di sampingnya. Seorang ahli dari jalur gelap. Dia berasal dari dataran utara. Namanya adalah Liu. Dia adalah seorang immortal peringkat 8 dengan reputasi yang sangat buruk. Sejak muda, dia tidak pernah bertarung secara terbuka. Dia hanya menggertak yang lemah dan menghindari pihak yang kuat. Semua serangannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Reputasinya tercemar sehingga tidak seorang pun menghargainya.
Menurut adat, dia seharusnya menjadi tetua tertinggi dari klan Liu. Tetapi sifat liciknya dan sifat pengejutnya justru akan mencoreng nama suku Liu kalau dia naik tahta. Liu adalah anomali dalam sejarah Dataran Utara. Tapi justru karena sifat itu, dia masih hidup sampai sekarang. Kemudian saat itu rambut Perisiwe berdiri. Rasa bahaya mematikan memenuhi benaknya. Dia tahu betul bahwa pertahanannya tidak akan cukup untuk menahan serangan dari Liu. Tapi saat ini, dia bahkan sudah tidak sempat mengaktifkan gerakan pembunuh yang lain. Di saat dirinya berada di ujung tombak, seorang immortal dari pengadilan surgawi menerjang dari samping. Dia adalah Wu Suang. Dia muncul tepat waktu. Dengan suara teredam, gerakan pembunuh Liu menembus tubuh Wu Suang dan masih sempat melukai bahu Perisiwe. Sial, orang ini memblokir sebagian besar seranganku. Ekspresi Liu berubah cepat sebelum dia akhirnya menghilang di tempat. Sementara Perisiwe, dia terluka parah. Yang lebih menyedihkan adalah Wu Suang yang langsung gugur seketika. Boom! Sementara itu ledakan kembali terdengar di medan perang. Duklong terpental hingga ratusan meter sebelum akhirnya mampu menstabilkan diri. Dia berhasil memblokir serangan raksasa Dewa Biduk, tetapi dia harus membayar dengan harga yang mahal. Kini kedua tangan dan juga sisik naga pada dada bagian depannya telah hancur lebur. Tangannya kini terkulai tanpa daya, seolah-olah tidak ada tulang yang menopang. Darah kini membasahi dadanya. Duklong segera mengaktifkan metode penyembuhan, namun tanda dao jalur gelap yang tertinggal pada kedua tangannya begitu padat, dan hal itu tersusun secara rumit hingga membuat pemulihannya pun sulit dilakukan. Suara mengejek dari raksasa Dewa Biduk lalu terdengar. Hahaha, Duklong, kau tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Bersiaplah untuk mati. Sementara itu, altar bencana dan keberuntungan tiba-tiba mengubah pola serangannya. Altar itu masuk ke dalam tanah, lalu menyelinap dan mengaktifkan gerakan pembunuh abadi untuk menjebak Duklong. Bola cahaya emas raksasa muncul, menutup rapat dirinya, dan ruang di dalam bola itu terus menyusut. Tulang-tulang Duklong berderit, dan sisik naganya rontok satu persatu. Yang terakhir adalah tanduk, yang kini mulai retak. Bing Saichuan sendiri menghela nafas lega melihat Duklong yang terperangkap. Sebagian besar tanduk Duklong kini telah runtuh. Rambut ungunya pun mulai rontok dan bertebangan di udara. Bing Saichuan, dia berseru, "Duklong, masa kejayaanmu telah berakhir. Gunasip akan menjadi milik surga panjang umur, dan kau hanya akan menjemput maut." Dia tahu dia tidak bisa mengambil nyawa Duklong dalam waktu singkat. Tetapi menahan Duklong sebentar saja itu sudah lebih dari cukup. Dan benar saja, banyak anggota pengadilan surgawi yang tertegun ketika melihat Duklong terperangkap. Namun bukannya sedih, Duklong justru tertawa dengan suara lantang. "Bahkan jika aku mati di sini, memangnya kenapa? Kalian para immortal Dataran Utara tidak takut akan kematian. Apa kalian pikir kami pengadilan surgawi juga takut akan kematian?" Dalam sekejap, seruan dari para immortal pengadilan surgawi mulai menggema. Semangat mereka akhirnya bangkit lagi. "Kami berhibernasi karena tanggung jawab kami, bukan karena kami merasa takut." Suara para immortal pengadilan surgawi lainnya menggema dan mereka mulai melancarkan serangan balik. Mereka tidak ragu mengorbankan tubuh fisik untuk memblokir gerakan pembunuh Dataran Utara. Begitu muncul kesempatan, mereka juga akan menyerbu dengan nekat, berusaha menyeret musuh jatuh bersama dengan mereka.
Kali ini para immortal pengadilan surgawi melawan mereka dengan metode yang sangat gila. Sialan, Bing Saichuan segera menyadari situasinya. Dia bermaksud menurunkan moral pengadilan surgawiku. Tetapi kata-kata Duklong justru membalikkan semuanya. Dan itu akan menghancurkan rencananya. Bing Saichuan mencibir. Suaranya kembali menggema di medan perang. Tertawalah, pengorbanan kalian tidak akan berarti apa-apa. Tidak peduli berapa banyak immortal yang hancur dari pihak kami, mereka hanyalah hasil dari gerakan pembunuh yang mulia iblis teratai merah. Menukar bayangan orang mati dengan hidup kalian, jelas kami yang unggul. Pondasi penglihatan surgawi tidak banyak. Beberapa lama kalian akan bertahan. Pondasi. Duklong tampak mencibir. Kami punya lebih dari cukup. Meskipun kedua tangannya kini lumpuh, aura yang menyelimuti tubuhnya seperti dinding baja yang tak tergoyahkan. Duklong memandang altar bencana dan keberuntungan. Surga panjang umur. Kalian baru berdiri sejak zaman abad pertengahan. Baru sekitar 300.000 tahun. Tetapi pengadilan surgawi umurnya sudah 3.879.687 tahun. Jangan pernah mencoba menilai fondasi pengadilan surgawi. Kalian tidak akan mampu membayangkan, bahkan dalam mimpi pun tak mungkin. Wajah Bing Saichuan meredup. Jumlah Gu Immortal Dataran Utara yang keluar dari sungai waktu semakin sedikit. Fondasi pengadilan surgawi benar-benar berbeda pada tingkat yang bahkan tidak bisa dibayangkan. Duklong melanjutkan. Berapa banyak orang yang dimiliki satu klan? Berapa banyak jenius yang bisa lahir dari satu garis darah? Bing Saichuan, lihatlah benua tengah. Kami memiliki jenius dari seluruh makhluk hidup di wilayah kami. Klan, darah, dan hubungan keluarga justru hanya akan menjadi penghalang. Hal semacam itu sangat lemah di sekte kami. Sistem sekte jauh lebih adil dan transparan. Jika seorang jenius muncul di keluarga besar, berapa banyak perhatian yang akan diberikan pada mereka? Mereka sibuk. Namun di sekte, seorang junior jenius akan dibimbing oleh banyak orang. Sejak awal kultivasi hingga menjadi seorang immortal, mereka akan mendapatkan penghargaan yang tepat. Banyak misi dari sekte yang kemudian memberi peluang dan sumber daya untuk membina mereka. Katakan padaku, berapa banyak klan yang mampu melakukan hal semacam itu? Kesombongan dan keyakinan Duklong tergambar pada setiap kata. Para immortal dataran utara, kalian berani menyerang pengadilan surgawiku. Tetapi wawasan kalian terikat oleh karena sistem klan kalian sendiri. Kalian benar-benar meremehkan pondasi kami. Bing Saichuan tetap diam. Dia ingin membalas, tetapi tidak ada kata-kata yang dapat ia gunakan. Kebenaran terpampang jelas. Gelombang immortal yang bangkit dari kuburan abadi pengadilan surgawi tiada hentinya. Bagaimanapun, pengadilan surgawi telah ada lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Di era purba yang jauh, yang mulia asal abadi, orang pertama yang menggagas pembentukan sekte dan meninggalkan sistem klan. Dan sejak saat itulah, benua tengah terus berkembang dengan pesat. Kini teriakan menggema ketika para immortal baik yang tua, muda, pria, dan wanita keluar dari kuburan abadi. Semuanya ikut bergabung di dalam pertempuran. Meskipun sekarang pengadilan surgawi tengah menghadapi kekacauan, tetapi semangat yang diwariskan oleh para pendahulu tidak pernah padam. Tak terhitung banyaknya jenius yang ditemukan dan dibesarkan di dalam pengadilan surgawi. Dan mereka semua mengikuti jejak dari para yang mulia terdahulu, menjunjung tinggi ideologi mereka.
Meskipun para immortal dataran utara dikenal sebagai kelompok yang gagah berani, tetapi para immortal dari pengadilan surgawi juga menunjukkan kegilaan yang luar biasa. Bahkan meski banyak yang baru bangun dari kuburan abadi dan belum memiliki Gu immortal mereka lagi, tidak ada yang takut, tidak ada yang mundur. Mereka semua menerjang ke depan. Bahkan mata mereka terlihat mengkilau penuh dengan keyakinan. Bing Saichuan tampak menggertakkan gigi. Wajahnya pucat. Kenapa? Kami jelas jauh lebih kuat. Kenapa kami yang ditekan oleh momentum pengadilan surgawi? Ini di luar akal. Ini tidak bisa aku mengerti. Memang ada banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh logika semata. Dan pengadilan surgawi hari ini menunjukkan eksistensinya. 3 juta tahun lebih. Pengadilan surgawi memang tidak pantas untuk diremehkan. Dan pertarungan semakin dekat dengan klimaks. Apa yang akan terjadi nanti? Akankah Fang Yuan berhasil membuat gempuran? Kalau diperhatikan dalam beberapa part terakhir, porsi Fang Yuan untuk ambil tindakan itu sangat tipis sekali. Apakah Fang Yuan bisa membuat gebrakan besar di akhir arc kali ini? Apa yang akan terjadi? Kalau Gu Nasib sampai pulih sepenuhnya, seharusnya Fang Yuan tidak akan bisa kembali ke masa lalu pakai Spring Autumn Cicanda. Karena salah satu alasan kenapa Fang Yuan berhasil kembali ke masa lalu karena memang kondisi dari Gu Nasib yang sedang terluka. Adakah cara yang bisa dilakukan Fang Yuan? Oh, ada. Satu gerakan pembunuh yang sempat disebutkan dulu ketika Fang Yuan menguasai Pulau Teratai Batu. Mungkinkah itu menjadi titik balik untuk Fang Yuan? Kita akan saksikan lagi di part berikutnya. Sorry banget hari ini kalau mungkin tidak terlalu panjang karena ini posisi lagi pindahan, jadi agak riweh banget untuk ngangkat-ngangkat barang segala macam. Jadi itu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih, see you again di next video dan bye.